Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada. Cittawaga, kelompok bait tentang pikiran. Bait 38. Anawattita cittasa saddhammang awijanato pariplawa pasadasa panyana paripurati. Bait 38, artinya, orang yang pikirannya tidak teguh, yang tidak mengenal ajaran yang benar, yang keyakinannya selalu goyah. Orang seperti itu tidak akan sempurna kebijaksanaannya. Bait 39. Anawasuta cittasa ananwahata cetaso punya papahinasa nati jagarato bhayang. Bait 39, artinya, orang yang pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu dan kebencian,
yang telah mengatasi keadaan baik dan buruk di dalam diri orang yang selalu sadar seperti itu, tidak ada lagi ketakutan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 38 dan 39 Citawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Cittahattathera. Seorang laki-laki yang berasal dari Sawathi, ketika mengetahui lembu jantannya hilang, mencarinya ke dalam hutan. Yang dicari tidak juga diketemukan. Akhirnya ia merasa lelah dan sangat lapar. Ia singgah ke sebuah wihara desa dengan harapan di situ ia akan mendapatkan sisa dari makanan pagi. Pada saat makan, terpikir olehnya bahwa ia bekerja sangat keras setiap hari, tetapi tidak mendapatkan cukup makanan. Para biku itu kelihatannya tak pernah bekerja, tetapi selalu mendapat makanan yang cukup, bahkan berlebih. Maka muncul sebuah ide yang baik untuk menjadi seorang biku. Kemudian ia bertanya kepada para biku untuk memperoleh izin memasuki pasamuan sangga. Saat di wihara, laki-laki itu melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang biku. Dan di wihara terdapat banyak makanan, sehingga ia segera menjadi gemuk. Sesudah beberapa waktu, ia bosan berpindah patah dan kembali pada kehidupan berumah tangga. Beberapa waktu kemudian, ia merasa bahwa kehidupannya di rumah terlalu sibuk, dan ia kembali ke wihara untuk diizinkan menjadi seorang biku untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya, ia meninggalkan pasamuan sangga dan kembali menjadi perumah tangga. Lagi, ia pergi ke wihara untuk ketiga kalinya dan kemudian lepas jubah lagi. Proses ini terjadi 6 kali. Dan karena ia melakukan hanya menuruti kemauannya saja, maka ia dikenal sebagai Cittahattathera. Pada saat pulang balik antara rumahnya dan wihara, istrinya hamil. Sebenarnya ia belum siap menjadi biku lagi. Ia memasuki pasamuan biku hanya karena kesenangannya saja. Jadi ia tidak pernah berbahagia, baik sebagai perumah tangga maupun sebagai seorang biku. Suatu hari, saat hari terakhir tinggal di rumah, ia masuk ke kamar tidur pada saat istrinya sedang tidur. Istrinya hampir telanjang, memakai pakaian yang sebagian terjulai jatuh. Istrinya juga mengorok dengan suara keras melalui hidung dan dari mulutnya keluar lendir dan ludah. Jadi dengan mulut yang terbuka dan perut yang gembung, ia terlihat hanya seperti mayat. Melihat keadaan istrinya, ia tiba-tiba merasa ketidakkekalan dan ketidakindahan tubuh jasmani. Dan ia membayangkan, saya telah menjadi seorang biku beberapa kali. Dan hal ini hanya dikarenakan perempuan ini yang menjadikan saya tidak dapat menjadi seorang biku. Kemudian ia mengambil jubah kuningnya dan pergi meninggalkan rumahnya, pergi ke wihara untuk ke-7 kalinya. Karena ia dalam perjalanan mengulangi kata-kata tidak kekal dan penderitaan atau anicca dan dukkha, dan dapat meresapi artinya, ia mencapai tingkat kesucian Sottapatti dalam perjalanan ke wihara. Setelah tiba di wihara, ia berkata kepada para biku agar diizinkan diterima dalam pasamuan sangga. Para biku menolak dan berkata, "Kami tidak dapat mengizinkanmu lagi menjadi seorang biku. Kamu berulang kali mencukur rambut kepalamu sehingga kepalamu seperti sebuah batu yang diasah." Masih ia memohon dengan amat sangat agar diizinkan diterima dalam pasamuan sangga sekali ini, dan mereka memenuhinya. Dalam beberapa hari,
Biku Citahatta mencapai tingkat kesucian arahat bersamaan dengan pandangan terang analitis. Biku lain kagum melihat dia sekarang dapat tetap tinggal dalam jangka waktu lama di wihara. Mereka bertanya apa sebabnya. Terhadap hal itu, beliau menjawab, "Saya pulang ke rumah ketika saya masih memiliki kemelekatan dalam diri saya. Tetapi kemelekatan itu sekarang telah terpotong." Biku-biku yang tidak percaya kepadanya menghadap Sang Buddha dan melaporkan hal itu. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Biku Citahatta telah berbicara benar. Ia berpindah-pindah antara rumah dan wihara karena waktu itu pikirannya tidak mantap dan tidak mengerti dhamma. Tetapi pada saat ini, Citahatta telah menjadi seorang arahat. Ia telah mengatasi kebaikan dan kejahatan." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 38 dan 39 berikut ini. "Orang yang pikirannya tidak teguh, yang tidak mengenal ajaran yang benar, yang keyakinannya selalu goyah, orang seperti itu tidak akan sempurna kebijaksanaannya. Orang yang pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu dan kebencian, yang telah mengatasi keadaan baik dan buruk. Di dalam diri orang yang selalu sadar seperti itu, tidak ada lagi ketakutan." Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ